Video pembelajaran dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yohana Boris Litonga, NPM 2309101142. Perkenalkan, saya Esmeralda Burmanurung, NPM 2309101337. Perkenalkan, nama saya Ade Aprilia Putri Saragi, NPM 2309101138. Perkenalkan, nama saya Julesta Lambanua, NPM 2309101139. Perkenalkan, nama saya Yuda Ginting, NPM 2309101141. Perkenalkan, nama saya Dodo Dapumono, NPM 23091011. Perkenalkan, nama saya Tunggu Rafael Cialo, NPM 2309101144. Perkenalkan, nama saya Dodo Dapumono, NPM 2309101145. Selamat menyaksikan! Kelompok 3. Keanekaragaman hayati. Dosen pengampu Ibu Nova Florentina Ambarwati MPD. Tugas konsep dasar IPA SD. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati pada benih kacang hijau dapat dilihat dari perbedaan warna, bentuk, dan ukurannya. 1. Merancang C6. Seorang guru diminta untuk merancang tugas yang akan diberikan kepada siswa. 2. Menguji C4. Siswa diminta untuk menguji dan mengamati proses pertumbuhan kacang hijau dengan cara 1. Penanaman benih. Langkah yang pertama, bagikan benih kacang hijau kepada setiap anak. Langkah yang kedua, berikan mereka pot kecil, tanah, dan ajarkan cara menanam benih tersebut. 2. Pemantauan pertumbuhan. Langkah pertama, anak-anak dapat mengamati pertumbuhan tanaman setiap hari. Kedua, ajarkan mereka cara mencatat perubahan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, atau kemungkinan munculnya bunga. 3. Pemberian nutrisi. Langkah pertama, diskusikan pentingnya memberi air dan nutrisi yang cukup pada tanaman. Kedua, ajarkan cara memberi nutrisi tanaman dengan benar. 4. Pengukuran hasil. Saat tanaman sudah tumbuh, ajak anak-anak untuk mengukur panjang dan jumlah polong yang dihasilkan setiap tanaman. 5. Kegiatan kreatif. Libatkan anak-anak dalam kegiatan kreatif, seperti membuat poster tentang pertumbuhan tanaman atau menggambar siklus hidup tanaman kacang hijau. 3. Mengges C5. Siswa diminta untuk menjawab soal yang diberikan guru. Contoh soal pertama. Apa langkah pertama dalam petualangan pertumbuhan kacang hijau? A. Menyiram tanaman setiap hari. B. Memilih benih kacang hijau. C. Menggambar tanaman di kertas. D. Membuat poster tentang kacang hijau. Jawabannya B. Memilih benih kacang hijau. Contoh soal yang kedua yaitu, mengapa kita memberi air pada tanaman kacang hijau? A. Agar tanaman menjadi berat. B. Untuk membuat tanaman tertawa. C. Supaya tanaman bisa tumbuh dan berkembang. D. Hanya untuk bersenang-senang. Jadi jawabannya adalah C. Supaya tanaman bisa tumbuh dan berkembang. Contoh ketiga, apa yang perlu kita lakukan ketika tanaman kacang hijau sudah tumbuh besar? A. Membuat cerita tentang tanaman. B. Memberi nutrisi dan kasih sayang. C. Mencari tanaman baru. D. Menyiram tanaman dengan air soda. Jawabannya yaitu adalah B. Memberi nutrisi dan kasih sayang. Contoh soal keempat. Apa yang menjadi kejutan dari tanaman kacang hijau ketika sudah besar? A. Terbang menjadi balon warna-warni. B. Munculnya bunga dan buah kacang hijau. C. Menyanyikan lagu untuk kita. D. Bersembunyi bawah tanah. Jawabannya ialah B. Munculnya bunga dan buah kacang hijau. Baik, contoh yang kelima, yaitu apa yang dapat kita buat setelah petualangan pertumbuhan kacang hijau selesai? A. Melupakan tanaman kacang hijau. B. Bermain video game sepanjang hari. C. Membuat poster atau gambar tentang petualangan. D. Membuang tanaman ke tempat sampah. Jawabannya ialah C. Membuat poster atau gambar tentang petualangan. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati benih kacang hijau perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi manusia.
Upaya pelestarian keanekaragaman hayati benih kacang hijau dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengembangan varietas baru, penanaman benih kacang hijau yang beragam, dan pemeliharaan habitat tanaman kacang hijau.